Assalamualaikum, perkenalkan namaku Marsudi. Orang-orang di garasi panggil aku Pak Sudi. Kejadian ini aku alami kisaran tahun 2007. Saat itu aku kerja sebagai sopir truk pupuk, rute Jawa Timur, bolak-balik dari gudang di Jember ke daerah persawahan di Banyuwangi. Malam itu, seperti biasa, aku bawa truk tua bermuatan penuh karung pupuk. Di sebelahku duduk keneku, namanya Wanto. Tapi di jalan, semua orang lebih sering memanggil dia Wito. Badannya kurus, mulutnya cerewet, tapi soal kerja, dia bisa diandalkan. Rute kami malam itu lewat jalan hutan yang sepi di perbatasan Banyuwangi. Orang-orang sini sering menyebutnya jalur hutan pupuk, soalnya kebanyakan yang lewat memang truk-truk pupuk dan hasil panen. Di kiri kanan jalan, hutan jati rapat bercampur kebun bambu dan semak gelap. Lampu jalan nyaris tidak ada. Kalau lampu truk dimatikan, yang terlihat cuma hitam pekat menyatu dengan kabut. Sejak pertama kali narik di jalur itu, aku sudah sering diperingatkan sopir-sopir senior. Katanya hutan itu bukan hutan biasa. Ada pohon angker yang jadi batas antara dunia kita dan mereka. Konon, di sekitar pohon itu sering muncul sosok-sosok aneh. Ada cerita tentang sundel bolong yang suka berdiri di pinggir jalan minta diantar pulang. Wajahnya cantik, rambutnya panjang menutupi punggung. Katanya kalau kamu lihat dia di kaca spion, batang hidungmu akan terasa dingin dulu, lalu tercium bau anyir darah bercampur amis tanah basah. Kalau kamu nekat berhenti dan menawari tumpangan, punggungnya yang bolong penuh belatung akan terlihat saat dia naik ke bak belakang. Sopir lain juga sering cerita tentang genderuwo besar yang duduk di dahan pohon randu dekat tikungan tajam. Matanya merah menyala, badannya penuh bulu hitam lebat. Suara napasnya berat seperti sapi kelelahan. Kadang dia melempar batu kecil ke atap truk hanya untuk menakut-nakuti. Kalau sopirnya marah-marah dan maki-maki, katanya truk bisa dibuatnya nyasar muter di tempat yang sama sampai bahan bakar habis. Dan tentu saja, ada cerita tentang pocong yang melompat-lompat di pematang sawah di ujung hutan. Katanya kalau kamu melihat pocong di kejauhan, jangan sekali-kali menatap matanya terlalu lama. Bau busuk bercampur aroma kapur barus akan ikut naik ke tenggorokan. Setelah itu badanmu lemas dan malam itu kamu tidak akan bisa tidur karena terus didatangi dalam mimpi. Di jalur hutan itu ada satu larangan yang dipegang kuat oleh sopir-sopir lama. Larangan yang selalu diulang-ulang setiap kali ada sopir baru. Jangan pernah kencing sembarangan di hutan, apalagi di bawah pohon besar yang kelihatan beda sendiri. Kalau terpaksa, izin dulu dalam hati. Jangan sombong, jangan ketawa-ketawa berlebihan. Katanya banyak sopir dan kenek yang kena gangguan gara-gara meremehkan larangan itu. Awalnya cuma suara langkah di atas kabin, lalu terdengar suara cewek ketawa di belakang bak. Kalau sudah parah, mereka akan ikut pulang, nempel terus sampai rumah. Jujur saja, aku sendiri bukan orang yang terlalu berani. Aku percaya di setiap tempat pasti ada penghuninya. Selama kita sopan, kita aman. Tapi beda dengan Wito. Anak itu sering tertawa saat dengar cerita horor di warung kopi dekat garasi. Palingan cuma halusinasi orang capek, Pak, katanya suatu malam dulu sambil menghembuskan asap rokok. Kalau beneran ada setan, udah dari dulu saya ajak ngobrol, suruh bantu bongkar muatan. Aku cuma menggeleng waktu itu. Dalam hati aku sudah was-was. Sikap meremehkan seperti itu sering jadi awal masalah di jalan. Dan malam itu, di jalur hutan pupuk yang sunyi di Banyuwangi, aku dan Wito sedang melaju pelan dengan truk penuh karung pupuk ditemani suara mesin tua dan serangga malam. Belum tahu bahwa kami akan benar-benar menguji semua cerita yang selama ini kami anggap sekedar dongeng warung kopi. Mesin truk meraung pelan menanjak di jalur hutan. Jam di dashboard menunjukkan hampir jam 11 malam. Kabut tipis mulai turun, seperti asap yang merayap di antara batang jati dan rumpun bambu. "Pak, saya mau kencing dulu ya," kata Wito, sambil sedikit menggeliat. Dari tadi nahan,
Pinggang rasanya mau copot. Aku melirik ke kanan kiri. Jalan sepi. Tidak ada rumah, tidak ada warung. Hanya sorot lampu truk kami yang membelah kegelapan. Sebentar lagi ada tikungan lebar, biasa buat parkir truk. Di situ saja, jawabku. Beberapa menit kemudian, kami sampai di tikungan yang dimaksud. Di sebelah kiri jalan ada sedikit tanah lapang, cukup untuk parkir satu truk. Di depan lapangan itu berdiri sebatang pohon besar. Batangnya hitam, cabangnya menjulur tidak beraturan. Daunnya lebih rimbun dari pohon lain, seolah menelan cahaya lampu. Entah kenapa, dadaku terasa agak berat melihat pohon itu. Ada hawa dingin yang beda. Bukan dingin angin malam biasa. Aku menepi dan mematikan lampu jauh, menyisakan lampu kecil saja. Mesin masih menyala. Itu saja, Pak. Pas banget, saya udah nggak kuat, kata Wito sambil tertawa kecil. Entar dulu toh, kataku spontan. Jangan deket-deket pohon itu, cari yang agak jauh ya. Kalau bisa, jangan kencing sembarangan. Ingat omongan orang-orang. Wito malah cekikikan. Ah, Pak Sudi, kita kan cuma berdua di sini. Saya tanya kalau ada, paling juga lagi tidur, katanya enteng. Lagi pula, kalau semua tempat dibilang angker, kapan saya bisa kencingnya? Aku menarik napas panjang. Ya sudah, tapi jangan di batang pohonnya. Jangan sambil ngomong macam-macam. Wito turun, menutup pintu agak keras. Dia berjalan sambil bersiul kecil, melangkah menuju sisi kiri, tepat menghadap pohon besar itu. Bayangannya memanjang di tanah, terkena sorot lampu truk dari belakang. Aku memperhatikan lewat kaca spion. Wito berhenti persis di bawah salah satu cabang besar yang merunduk. Jariku refleks mengetuk-ngetuk setir. Jangan terlalu dekat toh, gumamku pelan. Meski aku tahu dia sudah tidak dengar. Dia membuka resleting celana lalu mulai kencing menghadap pohon. Yang membuatku merinding bukan karena dia kencing, tapi karena sikapnya. Sambil berdiri di situ, dia malah ngomel pelan, bercanda sendiri. Permisi, permisi numpang ya mbah. Kalau benar ada penunggunya, jangan marah dong. Wong saya cuma numpang kencing, katanya sambil tertawa kecil. Nada suaranya jelas mengejek. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun jati bergesekan. Bambu-bambu beradu, mengeluarkan bunyi krek-krek panjang. Dari tempatku duduk, aku merasa ada bau kembang layu samar tercium lewat ventilasi. Cepetan toh! Aku berseru dari dalam truk. Tahu diri, jangan lama-lama di situ. Sebentar Pak, balasnya. Lagian katanya hutan ini banyak sundel bolong. Siapa tahu ada yang cakep, mau diajak kenalan. Lanjutnya sambil tergelak. Ucapannya membuat bulu kuduk di tengkuku berdiri. Mulut orang ini benar-benar seenaknya. Saat itu juga, lampu kecil di dalam kabin tiba-tiba meredup sendiri. Mesin truk seperti sedikit tersendat. Suara raungannya turun sebentar, lalu normal lagi. Aku mengerutkan kening, menatap panel indikator, tapi semuanya masih tampak biasa. Tak lama kemudian, Wito menaikkan celananya. Dia sempat menepuk-nepuk batang pohon itu 2 kali, seperti orang menepuk bahu teman. Wes mbah, makasih tempatnya, katanya seenaknya. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke truk. Saat kaki Wito naik ke pijakan dan ia membuka pintu, aku melihat sesuatu sekilas di ujung mataku. Di balik batang pohon besar itu, seperti ada bayangan tinggi yang berdiri diam. Bentuknya gelap, besar, tidak seimbang dengan tubuh manusia biasa. Aku spontan, menoleh cepat. Tapi saat kepalaku mengarah penuh ke pohon, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya batang pohon hitam yang berdiri kaku dikelilingi kabut tipis. Pak, kok melongo gitu? Wito masuk sambil mengibas-gibaskan tangannya, mengusir nyamuk. Takut setan ya? Aku menggeleng pelan. Mulutmu itu toh, sudah saya bilang jangan sembarangan. Dia hanya nyengir memasang sabuk pengaman dengan malas. Aku menarik napas dalam-dalam, menginjak pedal kopling dan mulai menggeber gas. Truk sempat tersentak, lalu maju pelan meninggalkan pohon angker itu. Saat kami menjauh,
Aku sempat melirik sekali lagi lewat kaca spion. Sorot lampu belakang truk menyapu batang pohon yang kami tinggalkan. Di sela-sela cabangnya, kabut terlihat menggumpal seperti bayangan putih yang menggantung. Diam saja, seakan mengamati truk kami yang mulai masuk lebih jauh ke dalam hutan. Waktu itu aku masih berusaha berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semua cuma permainan bayangan dan kabut. Aku tidak tahu, ternyata malam itu bukan cuma kami yang meninggalkan pohon itu. Ada sesuatu yang ikut berjalan di belakang truk tanpa kami sadari. Truk kembali melaju pelan menembus hutan. Kabut makin tebal, seperti kapas kotor yang disobek-sobek dan disebar di sepanjang jalan. Lampu depan cuma sanggup menembus beberapa meter, selebihnya gelap total. Di dalam kabin hanya suara mesin tua yang menemani. Sesekali, roda menghantam lubang kecil, membuat bak belakang berguncang dan karung-karung pupuk bergeser pelan. Wito menyandarkan kepalanya ke jok, menguap lebar. "Ngantuk banget, Pak," gumamnya. "Kalau pupuknya bisa nyetir sendiri, saya udah tidur dari tadi." Aku tidak menjawab. Sejak meninggalkan pohon angker tadi, hatiku rasanya tidak enak. Ada rasa was-was yang tidak jelas, seperti sedang diawasi dari belakang. Beberapa menit kemudian, hawa di dalam kabin mendadak berubah. AC yang tadinya dingin terasa seperti tidak ada gunanya. Bukan jeri panas, tapi malah pengap. Udara seperti dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Aku mengendus pelan. Awalnya cuma tercium bau pupuk yang biasa. Lalu pelan-pelan ada aroma lain yang ikut menyusup. Bau kembang 7 rupa, bercampur dengan bau tanah basah dan sedikit anyir. Aroma yang mengingatkan pada kuburan yang baru saja digali. Keningku langsung berkeringat dingin. "Pak, kok bau kembang ya?" tanya Wito, mengangkat kepalanya. "Dari tadi nggak ada apa-apa loh, tiba-tiba kecium gini." Aku menelan ludah, mencoba tenang. Mungkin dari luar, di hutan begini, pohon dan bunga macam-macam, jangan dipikirin. Wito melongok ke kaca samping. Di luar, hanya ada batang-batang jati yang berdiri rapat, gelap dan barisan bambu yang sesekali bergoyang pelan. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Ada suara seperti batu kecil dilempar ke atap kabin. Aku refleks menginjak rem sedikit. Truk melambat. Wito langsung menoleh ke atas, matanya melebar. "Pak, apa itu?" Suaranya berubah. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas kabin. Pelan, berat. Krek, krek. Suara atap diinjak. Aku menajamkan telinga. Bukan suara ranting jatuh. Bukan suara burung. Ini jelas seperti langkah kaki. Berat, seolah daging dan tulang yang gede sekali sedang menggeser beban di atas kepala kami. Tanpa sadar, bibirku komat kamit membaca istighfar pelan. "Pak, jangan bercanda. Bilang ini cuma karung pupuk yang geser," kata Wito. Memaksa tertawa, tapi suaranya bergetar. "Karung pupuk semua di belakang, atap kabin kosong," jawabku pelan. Suara langkah itu berhenti tepat di atas posisiku. Kepalaku terasa seperti ditekan dari atas. Lalu, gerrrr. Suara nafas berat terdengar sangat dekat. Seperti hewan besar yang lagi marah, tapi ditahan. Suara itu masuk melalui celah-celah kecil di sekitar kaca depan, membuat dadaku ikut bergetar. Wito langsung merapat ke jok, tangannya memegang seat belt erat-erat. "Pak, jangan berhenti, Pak. Gas terus aja," pintanya. Aku mengangguk. Kupaksa kaki menginjak pedal gas lebih dalam, truk meraung pelan, berusaha lari dari suara di atas kabin. Beberapa detik kemudian, suara nafas itu menghilang. Tidak ada lagi langkah di atap. Seolah yang tadi ada di sana, melompat turun. Aku menghela nafas, mencoba mengatur degup jantung yang masih kacau. Baru saja merasa sedikit lega, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara lain.
Grek, grek. Seperti ada yang menggesek-gesekkan sesuatu di pintu bak truk. Aku melirik kaca spion kanan. Dalam sorot lampu remang, aku lihat pintu bak bergoyang sangat pelan. Seolah ada tangan besar yang memegang dari luar, lalu mengusap pelan. Namun, setiap aku fokus menatap ke spion, semua kembali diam. Begitu aku alihkan pandangan ke depan, suara itu muncul lagi. "Kayaknya karung pupuk di belakang makin goyang, Pak," ujar Wito, berusaha mencari penjelasan. "Tadi saya ikat, tapi mungkin belum kenceng." "Karung pupuk gak bisa menggesek pintu pelan-pelan seperti orang garuk pintu, Tok," jawabku lirih. Wito menelan ludah. Kali ini dia tidak berani membalas. Kami terus melaju. Hutan seolah tidak ada habisnya. Jalan lurus, tapi terasa seperti berputar di tempat yang sama. Pohon di kiri kanan tampak mirip. Rasanya kami seperti jalan di lorong panjang yang digambar berulang. Beberapa menit kemudian, ada gangguan lain. Dari arah kaca depan. Di tengah kabut yang menari-nari, aku seperti melihat bayangan putih berdiri di sisi jalan. Rambutnya terurai panjang, hampir menyentuh tanah. Pakaiannya seperti gaun lusuh, menempel di tubuh kurus. Aku berkedip, bayangan itu menghilang. Tapi belum sampai lega, bayangan serupa muncul lagi di sisi kanan jalan, lebih dekat. Hanya hitungan detik, lalu lenyap lagi. "Pak, tadi itu apa?" tanya Wito pelan. "Tadi kayak ada orang berdiri ya?" Aku menggeleng. Meski sebenarnya aku juga melihat. "Jangan banyak ngomong, Tok. Fokus baca doa saja," ucapku, mencoba menutupi rasa takut. Wito menunduk sebentar, kemudian bersanggar lagi. Tapi baru beberapa saat dia berseru lirih. Pak, lihat spion tengah," bisiknya. Dengan hati-hati, aku menggeser pandangan ke kaca spion di tengah yang mengarah ke bak belakang. Untuk beberapa detik, aku tidak melihat apa-apa selain tumpukan karung pupuk yang tersusun tinggi. Lalu, di antara celah kecil di atas karung, seperti ada bayangan kepala yang muncul sekilas. Rambutnya sangat panjang, menutupi wajah. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sedang merayap naik dari lantai bak. Seketika, tengkuku terasa seperti disiram air es. Aku spontan mengedip kuat. Saat kubuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya karung-karung pupuk yang diam. Lampu indikator oli tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati. Disusul lampu indikator aki yang menyala sebentar, kemudian padam lagi. "Pak, ini kok lampunya aneh?" tanya Wito panik. "Jangan-jangan truknya kenapa-kenapa?" Mesin truk tiba-tiba tersendat. Raungannya yang tadi stabil berubah jadi batuk-batuk. Gasku pijak, tapi tenaganya hilang. "Jangan bercanda, Le. Jangan sekarang," gumamku cemas. "Pak, jangan bilang truknya mau mogok." Suara Wito makin bergetar. Jarum RPM turun pelan. Lampu di dashboard meredup. Lampu depan juga ikut mengecil. Padahal aku sama sekali tidak mengutak-ngatik saklar. Dalam hitungan detik, di tengah hutan yang sepi itu, di jalan yang lurus tapi seperti tidak berujung, mesin truk mengeluarkan suara ngukrak. Lalu, mati total. Kabin mendadak sunyi, tidak ada lagi suara mesin. Hanya detak jantungku dan Wito yang bisa kami dengar dengan jelas. Truk berhenti begitu saja di tengah jalur hutan. Lampu depan redup seperti berjuang agar tidak padam. Di luar, kabut semakin tebal menutupi batang-batang pohon. Dan di tengah keheningan itu, dari atas kabin terdengar lagi suara langkah pelan. Kali ini lebih jelas, lebih berat. Seolah sesuatu yang tadi hanya mengikuti dari jauh, sekarang berdiri tepat di atas kami, menunggu saat yang pas untuk menunjukkan dirinya. Suara langkah di atas kabin makin jelas, pelan, berat, seolah sesuatu yang besar sedang merayap tepat di atas kepala kami. Gerak, gerak, gerak. Aku dan Wito saling pandang. Matanya sudah tidak jenakan lagi. Yang ada hanya ketakutan. "Pak, kita gimana? Mesinnya mati. Kalau ada truk lain lewat juga jarang." Suara Wito bergetar. Aku menarik napas panjang,
mencoba tenang. "Kuncinya sini," kataku. Aku memutar kunci beberapa kali. Mesin cuma berbunyi ngeng, ngeng, lalu mati lagi. Lampu indikator aki menyala merah, lalu padam. "Tuh kan, mogok beneran." Wito hampir menangis. "Pak, jangan bilang ini gara-gara saya kencing di situ tadi." Aku tidak menjawab. Di dalam hati, aku juga punya pikiran yang sama. Tiba-tiba, dari atas kabin terdengar suara gesekan kuku di seng. Krrr, krrr. Seperti ada kuku panjang menggores-gores pelan dari depan sampai hampir ke belakang. Saat itu juga, hawa di kabin berubah sangat dingin. Napas kami terlihat seperti asap tipis, padahal AC sudah kupelankan. "Pak, dingin banget." Tangannya gemetar. Aku melirik ke kaca depan. Kabut semakin rapat, membuat jalan di depan seperti dinding putih. Di tengah kabut itu muncul siluet. Awalnya cuma bayangan samar. Pelan-pelan bentuknya menjadi jelas. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Pakaiannya putih lusuh, rambutnya terurai sangat panjang menutupi wajah. Badan kurusnya bergoyang pelan, seolah tertiup angin. "Pak, ada orang," bisik Wito. "Tengah malam begini, mana mungkin ada orang di sini?" Aku menelan ludah. Tanganku refleks menyentuh klakson, tapi tidak jadi menekan. Perempuan itu berdiri diam. Lalu tanpa bergerak kaki, tubuhnya seperti meluncur pelan mendekat ke arah truk. Kabut di sekelilingnya ikut bergerak, membentuk lingkaran. Semakin dekat, semakin jelas. Saat jaraknya hanya beberapa meter dari depan truk, tiba-tiba dia mengangkat wajah. Rambut yang menutupi mukanya tersibak sedikit. Aku bisa melihat kulit wajahnya pucat, bibirnya lebam, mata hitamnya kosong. Dari sela rambut di punggungnya, sesuatu mengintip. Kulit punggungnya bolong, terbuka lebar. Isinya bukan daging utuh, tapi lubang besar penuh belatung putih yang bergerak-gerak, bercampur darah kehitaman yang mengalir pelan. Bau anyir yang tadi samar, sekarang menusuk tajam. Bercampur dengan bau amis dan busuk, membuat perutku mual. Sundel bolong, Pak." Suara Wito patah-patah. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya tak bisa berpaling dari pemandangan di depan. Perempuan itu berhenti tepat di depan kap truk. Kepalanya miring sedikit ke kiri, seperti sedang mengamati kami dari balik rambut kusutnya. Lalu, tanpa peringatan, dia menghilang, lenyap begitu saja di tengah kabut. Aku dan Wito sama-sama terdiam. Hanya suara nafas kami yang terdengar. "Sudah pergi?" Wito berbisik. Aku hendak menjawab, ketika tiba-tiba terdengar duk, 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 pelan di kaca samping kiriku, seperti ada orang yang mengetuk dengan buku jari. Pandanganku perlahan menoleh ke kiri. Di luar jendela, menempel sangat dekat dengan kaca, wajah perempuan tadi sudah ada di sana. Rambutnya menempel di kaca, sebagian wajahnya terlihat jelas. Matanya yang hitam bolong memandang lurus ke dalam kabin. Mulutnya terbuka sedikit, menampilkan deretan gigi yang hitam dan retak. Dari sela bibirnya menetes darah gelap. Jarak wajahnya dengan wajahku hanya dipisahkan satu lapis kaca. Begitu dekat aku bisa melihat jelas garis-garis urat biru di kulitnya. Allah! Refleks. Hampir saja aku menyebut, tapi buru-buru ku ubah. Allah, Allah, Allah. Batinku lirih. Cepat-cepat membaca doa yang aku hafal. Wito menjerit pendek. Dia menutup mata sambil menunduk, badannya menggigil hebat. Perempuan itu tersenyum tipis. Pelan-pelan, dia menggeser wajahnya ke arah spion samping. Saat melewati pinggir kaca, kami bisa melihat punggungnya yang bolong lebar. Isi perutnya keluar,
bergelantungan seperti daging busuk penuh ulat. Aku memalingkan muka kuat-kuat, menutup mata sesaat. Saat kubuka lagi, kaca di samping sudah kosong. Hanya kabut dan batang-batang pohon yang terlihat. Belum sempat lega, dari atas kabin terdengar suara berat lain. Kali ini bukan langkah, tapi seperti suara sesuatu yang meloncat turun. Geduk! Truk sedikit bergoyang. Seakan ada beban sangat besar yang mendarat di tanah tepat di depan kami. Aku perlahan menatap ke depan. Di antara sorot lampu truk yang temaram, sosok besar mulai terlihat. Badannya tinggi dan gemuk, tertutup bulu lebat hitam kecoklatan. Kepalanya besar, dengan wajah mirip manusia tapi lebih menyeramkan. Matanya bulat merah menyala seperti bara. Mulutnya lebar, bibirnya tebal, gigi-giginya besar dan jarang. Genderuwo. Dia berdiri membungkuk, kedua tangannya yang panjang hampir menyentuh tanah. Dadanya naik turun, mengeluarkan suara napas berat, ger, ger. Setiap kali menghela, kami bisa mencium bau pesing, amis, dan seperti daging hangus. Pak, itu beneran kan, Pak? Bukan mimpi. Suara Wito parau. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Bibirnya bergetar hebat. Aku ingin bilang ini cuma bayangan, tapi rasanya lidahku keluh. Tubuhku kaku. Tangan di setir gemetar sampai kulit jok berderit halus. Genderuwo itu melangkah satu kali mendekat. Tanah bergetar sedikit. Dia menunduk, mencoba melihat ke dalam kabin melalui kaca depan. Matanya yang merah bertemu dengan mataku. Saat itu juga, jantungku seperti berhenti sesaat. Ada tekanan aneh di kepala, membuat pandanganku berkunang-kunang. Di sudut kaca depan, di belakang sosok besar itu, aku melihat sesuatu yang lain. Di pematang semak di sisi jalan, ada sosok lain. Tubuh terbungkus kain putih, terikat di bagian kepala dan kaki. Pocong. Dia berdiri miring. Kain kafannya kotor penuh tanah. Kepalanya sedikit tertunduk, tapi matanya yang cekung seolah melihat ke arah kami dari kejauhan. Bau kapur barus bercampur bau tanah basah semakin kuat. Wito mengikuti arah pandangku. Begitu melihat pocong itu, dia langsung terisak. "Pak, saya nggak kuat, Pak." Tangannya memegang dadanya sendiri. Napasnya pendek-pendek. "Astagfirullah, jangan lihat matanya tuh," kataku terbata-bata. Tapi terlambat. Wito sudah menatap terlalu lama. Aku bisa melihat pupil matanya melebar, wajahnya pucat sekali. Tiba-tiba, tubuh Wito kejang sesaat. Lalu dia jatuh tersandar di jok. Matanya terpejam, napasnya cepat tidak beraturan. Tok, panggilku panik, mengguncang bahunya. Dia tidak menjawab. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Di luar, Gendrowo itu menggeram keras. Suaranya menghentak sampai terasa di dada. Aku sadar, kalau terus-terusan begini, nyawa kami bisa melayang. Ada dorongan kuat dalam hati menyuruhku melakukan satu hal, keluar dari truk. Meski kaki gemetar, aku tahu aku tidak bisa hanya diam. Aku harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Wito yang kini setengah pingsan. Wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Namun aku juga tahu, begitu aku membuka pintu dan turun ke tanah hutan itu, berarti aku benar-benar masuk ke wilayah mereka. Dan mungkin malam itu aku tidak hanya berhadapan dengan satu jenis makhluk, tapi semuanya sekaligus. Aku menarik napas dalam-dalam. Tangan gemetar, tapi kupaksa meraih gagang pintu. "Pak, jangan turun! Jangan turun, Pak!" Suara Wito lirih.
Matanya masih setengah terbuka, berkaca-kaca. "Tolong saya! Jangan tinggalin saya!" "Aku nggak ninggalin kamu, Tok," jawabku pelan. "Justru kalau kita diam, malah makin bahaya." Dengan bismillah dalam hati, aku membuka pintu kabin. Begitu pintu terbuka, hawa dingin dari luar langsung menyergap. Baunya pekat, kembang layu, tanah basah, amis darah, dan pesing menyatu jadi satu. Aku turun pelan-pelan. Kakiku menyentuh tanah kerikil bercampur tanah liat yang lembab. Suara serangga malam seperti hilang, diganti keheningan aneh yang membuat telinga berdenging. Di depan truk, genderuwo itu masih berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya merah menyala seperti dua bar api yang menatap tajam. Aku mundur satu langkah, tapi punggungku terbentur pintu truk. "Allah, lindungi kami!" bisikku pelan hampir tanpa suara. Genderuwo itu mengeluarkan suara tawa berat yang serak. "Hei, ha!" Bukan tawa manusia. Suara itu seperti keluar dari rongga dada yang penuh asap. Tiba-tiba, dari sisi kanan, terdengar bunyi lompat berat. Pocong yang tadi jauh di pematang, sekarang sudah berada di pinggir jalan. Dia melompat lagi. Dug! 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 Setiap kali mendarat, tanah bergetar halus. Kain kafannya kotor, robek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit tubuh yang sudah menghitam. Kepalanya miring, matanya cekung, memandang ke arahku. Di atas bak, terdengar suara lain. Srek, srek. Seperti tangan yang mengusap karung pupuk. Saat aku menengadah, di pinggir bak aku melihat rambut panjang menjuntai turun. Rambut itu bergerak pelan, seperti ada yang merayap di tepi bak. Sundel bolong itu kini berada di atas muatan. Punggungnya bolong lebar. Darah hitam menetes ke karung pupuk satu-satu. Belatung putih jatuh, lalu hilang, seolah menembus karung. Aku terjepit. Di depan ada genderuwo. Di samping ada pocong yang makin mendekat. Di belakang, di atas bak, ada sundel bolong yang menggerak-gerakkan kepala pelan. "Wito, baca doa tuh!" teriakku sambil melirik ke kabin. Tidak ada jawaban. Saat kulongok lewat kaca depan, Wito duduk bersandar dengan mata terbuka, tapi pandangannya kosong. Bibirnya kobat kamit, tapi tidak jelas, seperti orang diseret dalam mimpi buruk. Genderuwo itu melangkah semakin dekat. Sekarang jaraknya hanya 2 meter dari tempatku berdiri. Badan besarnya menutupi hampir seluruh sorot lampu truk. Bayangannya jatuh panjang ke arahku. Tiba-tiba, dia mengangkat salah satu tangannya. Tangannya besar, jarinya tebal dengan kuku panjang hitam seperti besi berkarat. Perlahan, dia menunjuk ke arahku. Lalu dengan suara berat yang menggeram, aku mendengar sesuatu keluar dari mulutnya. Suara itu bukan jelas kata-kata, tapi aku bisa menangkap satu hal yang terdengar. "Kencing." Aku langsung tersadar. Ini bukan kebetulan. Ini jelas marah karena Wito kencing sembarangan. Maaf, Ma." Suaraku bergetar. "Anak itu nggak sopan. Saya minta maaf. Jangan ganggu kami." Genderuwo itu tidak menjawab. Dia hanya mencondongkan tubuh, menatap makin dekat. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya keras ke tanah. Gedug. Tanah seperti bergoyang. Lampu truk berkedip-kedip, lalu padam beberapa detik sebelum menyala lagi sangat redup. Di saat yang sama, pocong itu sudah berada hanya beberapa meter dari sisi kanan truk. Lompatannya makin cepat. Kepalanya terus miring, seolah ingin melihat wajahku lebih jelas. Sundal bolong di atas bak mengeluarkan suara tawa pelan. Hihihihihihi. Tawa itu tipis, nyaring, masuk ke lubang telinga dan berputar-putar di kepala. Malam itu rasanya seperti memanjang. Jalan hutan yang tadi lurus, sekarang tampak berubah. Saat aku melihat ke belakang truk, aku tidak melihat jalan yang tadi sudah kami tempuh. Yang ada hanya kabut pekat dan bayangan pohon yang entah dari mana. Seolah truk kami tidak lagi berada di jalur biasa, tetapi di tengah lorong asing yang tidak berujung. "Pak," suara Wito tiba-tiba terdengar lirih dari dalam. Ketika kulihat lagi, dia menangis
tanpa suara. Air matanya mengalir, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Dadanya naik turun cepat. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu kabin sebelah kanan dan naik lagi. Begitu pintu tertutup, terdengar tuk keras di atap, seperti sesuatu menumbruk bagian atas kabin. Aku menoleh ke depan. Genderuwo itu masih di depan truk. Tapi sekarang dia lebih rendah. Seolah dia duduk di tanah, menunduk, lalu perlahan-lahan menghilang di telan kabut. Namun bukan berarti mereka pergi. Dari kaca samping kiri, aku melihat sundel bolong itu kini berdiri tepat di luar, di sisi bak. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah, punggung bolongnya menghadap ke belakang. Belatung jatuh satu-satu, menghantam tanah tapi tidak menimbulkan suara. Pocong itu sekarang sudah berada di depan sini, menggantikan posisi genderuwo tadi. Dia berhenti melompat, lalu berdiri terpaku. Kain kafannya goyah pelan, seperti tertiup angin dari arah yang tidak terlihat. Suara tawa perempuan mulai terdengar dari segala arah. Bukan satu, seperti banyak. Tipis, mengema, kadang dekat di telinga, kadang jauh di balik pohon. Astagfirullah, astagfirullah. Aku terus mengulang istighfar, bibir bergetar. Tiba-tiba, pocong itu menghilang dari depan. Dalam sepersekian detik, sesuatu menghantam kaca depan dari luar. Brak! Kaca retak halus di tengah, seperti sarang laba-laba. Di titik retakan, aku melihat sesuatu menempel. Wajah pocong itu sangat dekat dengan kaca. Matanya cekung berlubang, tapi di dalam lubang itu seperti ada titik merah kecil yang hidup. Mulutnya terbuka dan tertutup pelan, seolah menggubamkan sesuatu yang tidak terdengar. Wito menjerit panjang. Jeritannya pecah di kabin sempit itu. "Nggak mau, saya nggak mau. Jangan bawa saya, jangan bawa saya." Dia meronta-ronta, seperti ada yang menarik kedua kakinya. Aku mencoba memegang bahunya, tapi tubuhnya tiba-tiba sangat berat. Di sela-sela jeritannya, dia mengeluarkan suara lain yang bukan suaranya. Suara berat, serak, seperti orang tua marah. "Kurang ajar, kencing di rumah kami." Aku langsung sadar, ini bukan Wito yang bicara. Ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Malam itu benar-benar jadi puncak teror. Di luar, genderuwo, sundel bolong, dan pocong seolah mengurung kami. Di dalam, Wito hampir jadi rebutan sesuatu yang tidak terlihat. Aku merasa terjepit. Truk mogok, jalan sepi, hutan seperti menutup semua arah. Di tengah kepanikan yang memuncak, satu-satunya yang terlintas di kepalaku adalah pesan almarhum bapak dulu. Kalau kamu terjebak di tempat yang bukan milikmu, jangan sombong pakai tenaga sendiri. Panggil nama Allah, cari manusia yang lebih paham, yang ilmunya kuat. Jangan sembarang menantang. Aku menatap Wito yang kini sudah hampir tak sadarkan diri. Aku menatap jalan yang tertutup kabut. Sebagian hatiku ingin lompat dari truk dan lari. Tapi kemana? Di mana ujung hutan ini? Dan di tengah rasa putus asa itu, di kejauhan, samar-samar, aku mendengar suara lain. Seperti suara azan yang sangat jauh. Pelan, menggema, datang entah dari mana. Suara itu bukan berasal dari radio. Bukan juga dari kaset. Suara itu seperti menembus kabut, masuk ke telinga, lalu menenangkan sedikit bagian kecil di dalam hatiku. Malam itu, di tengah kepungan makhluk yang menuntut balas, aku tahu satu hal. Aku harus cari jalan keluar, mencari manusia lain yang bisa menolong, sebelum hutan ini menelan kami berdua dan tidak mengembalikan kami kepada siapa-siapa. Suara azan yang samar itu mengalun lagi. Pelan, jauh, seperti datang dari balik kabut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dan Wito sama-sama terdiam. Di luar, sosok-sosok yang tadi mengurung kami seperti ikut membeku. Tawa tipis sundel bolong hilang. Pocong di kaca depan menghilang sekejap, seperti disapu angin. Hanya retakan di kaca yang tersisa. Aku menarik napas dalam-dalam. Suara azan itu terasa seperti seutas tali halus yang dilempar dari kejauhan.
Jika tidak aku pegang sekarang, mungkin kami akan tenggelam di sini selamanya. Dengar, Tok? Tanyaku pelan. Dengar suara azan? Wito meringis, wajahnya pucat. Matanya yang tadi kosong perlahan fokus lagi. Air mata masih mengalir, tapi napasnya mulai lebih teratur. Dengar, Pak? Suaranya serak. Kayak suara azan subuh, tapi kita masih di hutan. Pegang ini, Tok. Aku meraih tangannya, menggenggam kuat. Fokus ke suara itu, jangan ke yang lain. Ikuti bacaannya. Aku mulai membaca ayat-ayat yang kuingat. Bukan fasih seperti kiai, tapi setidaknya hatiku menumpahkan semua yang bisa kubaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wito ikut komat kamit meski terbata-bata. Di luar, suara langkah di atas kabin terdengar sekali lagi. Krek, krek, lalu berhenti total. Kabut di depan kaca mobil sedikit bergoyang, seperti tersibak angin. Aku memberanikan diri memutar kunci kontak lagi. Ngeng, ngeng, ngeng. Mesin batuk beberapa kali. Lampu indikator aki menyala merah. Aku terus memelintir kunci, sambil dalam hati memohon, "Ya Allah, sekali ini saja." Tiba-tiba, suara mesin berubah. Dari lemah, perlahan jadi lebih kuat. Brum. Truk akhirnya hidup lagi. Lampu depan memang masih remang, tapi cukup untuk melihat jalan beberapa meter ke depan. "Pak, hidup!" seru Wito lirih setengah tidak percaya. "Jangan lihat ke kaca, jangan lihat ke spion," kataku cepat. "Kita ikuti suara azan itu. Apapun yang lewat di samping, jangan ditanggapi." Aku menginjak pedal gas pelan. Truk bergerak maju, ban menggilas kerikil basah dan tanah hutan. Suara azan terdengar makin jelas, meski tetap seperti datang dari jauh. Setiap kali aku ragu di tikungan kecil, suaranya seperti terdengar sedikit lebih kencang dari satu arah, menuntun kami. Di kiri kanan, aku masih sempat melihat bayangan-bayangan gelap di antara pohon. Seperti sosok tinggi berbulu berdiri di balik batang jati. Seperti kain putih menggantung di cabang bambu. Rambut panjang menyapu tanah di sisi jalan. Tapi aku menahan diri. Mataku kupaksa fokus ke depan, ke jalan yang sempit dan basah itu. "Pak, di kiri kayak ada yang lari ngikutin," ujar Wito dengan suara pelan. "Nggak usah dilihat," potongku cepat. "Baca saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti yang ada di kejauhan itu." Entah berapa lama kami berjalan. Rasanya lama sekali, padahal mungkin cuma beberapa belas menit. Pelan-pelan, bentuk-bentuk hutan mulai berubah. Pohon jati yang rapat berganti dengan kebun campur. Ada pohon pisang, ada rumpun bambu yang lebih jarang. Kabut mulai menipis. Di kejauhan, aku mulai melihat kilatan lampu kuning kecil. Semakin dekat, bentuknya makin jelas. Bukan lampu kendaraan, tapi lampu musola kecil di pinggir jalan desa. Di depan musola itu, ada beberapa motor terparkir. Suara azan yang tadi kami dengar ternyata berasal dari sana. Jam di dashboard menunjukkan hampir jam 4 lewat. Ternyata kami sudah terseret waktu hingga menjelang subuh. Begitu truk benar-benar keluar dari mulut hutan dan mencapai jalan depan musola, tiba-tiba tubuhku lemas. Aku langsung meminggirkan truk dan mematikan mesin. Suara azan terakhir masih terdengar. La ilaha illallah. Belum sempat aku menarik napas lega, pintu musola terbuka. Beberapa orang kampung keluar, keheranan melihat truk besar berhenti dengan kaca depan retak. Seorang bapak tua bercelana sarung, berjanggut putih tipis, berjalan mendekat. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. "Assalamualaikum," suaranya tenang. "Kalian dari mana, nak? Kok jam segini baru keluar dari hutan?" "Waalaikumsalam," suaraku serak. "Maaf, Pak. Kami supir truk pupuk, mogok di tengah hutan. Tadi ada gangguan." Belum selesai bicara, Wito tiba-tiba menjerit lagi. Dia meronta di kursinya, matanya terbelalak. "Pak, Mbah, tolong saya diajak pergi," teriaknya. Bapak tua tadi menatap Wito lama,
kemudian memanggil beberapa orang. "Cepat bawa anak itu turun, bawa ke dalam musola. Jangan dilepas kalau dia meronta," katanya. 2 orang pemuda kampung naik ke kabin, memapah Wito yang meronta seperti orang kesurupan. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti suara perempuan, kadang berat seperti suara laki-laki tua. "Apa itu rumah kami? Kenapa dikencingi? Kurang ajar." Kata-kata itu keluar dari mulut Wito dengan nada yang bukan miliknya. Aku ikut turun, tubuh masih gemetar. Bapak tua itu ternyata dipanggil Mbah Kasan oleh warga, menuntunku masuk ke musola. Di dalam, Wito dibaringkan. Beberapa orang memegangi tangan dan kakinya. Mbah Kasan duduk di dekat kepalanya, membuka tas kecil berisi botol air putih dan beberapa lembar kertas berisi tulisan Arab. "Dari jalur mana tadi kalian lewat?" tanya Mbah Kasan tanpa mengalihkan pandangan dari Wito. Dari jalur hutang pupuk, Mbah, jawabku. Tadi kenek saya kencing di bawah pohon besar yang beda sendiri. Dia sempat bercanda ketawa-tawa. Mbah Kasan menghela napas pelan. "Itu pohon sudah lama kami wanti-wanti. Bukan pohon sembarangan," gumamnya. Dia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan tapi mantap. Tangannya mengusap kepala Wito sambil sesekali menepuk pelan dada dan punggungnya. Saat air doa disiramkan ke wajah dan dada Wito, tubuh Wito mendadak kejang. Dari mulutnya keluar suara melengking, lalu berubah jadi erangan marah. "Panas! Panas! Siapa kamu? Berani-beraninya mengusir!" Mbah Kasan tidak berhenti. Bacaan ayat kursi dan potongan ayat lain terus mengalun, menembus dinding kecil musola, seperti mengusir hawa kotor yang menempel. Aku berdiri di sudut, menggenggam peci sampai kusut. Keringat dingin membasahi tengkuk, meski udara menjelang subuh cukup dingin. Beberapa menit kemudian, jeritan Wito melemah. Matanya yang tadi melotot perlahan menutup. Tubuhnya berhenti meronta, berganti dengan tangis pelan. Pak, saya takut," katanya lirih, kali ini dengan suara aslinya. "Sudah toh, sudah," aku mendekat, memegang tangannya. "Maafmu sudah disampaikan. Mbah di sini bantu kamu." Mbah Kasan menutup doa dengan desahan panjang, lalu menatap kami berdua bergantian. "Kalian sudah menginjak tempat yang bukan milik kalian dan bersikap seolah itu tanah kosong," ucapnya pelan. "Untung masih ada yang menuntun keluar. Kalau tidak, mungkin subuh ini warga cuma dengar kabar ada truk ditemukan kosong di hutan tanpa supir dan kenek." Aku merunduk. Jadi mereka masih marah, Mbah. Namanya juga penguasa tempat, mereka tersinggung. Tapi sudah, malam ini yang paling berat sudah lewat. Tapi ingat, ia menatap kami tajam. Mereka belum tentu langsung melepaskan. Bisa saja ikut sampai rumah. Apalagi anak ini yang kencing sembarangan dan bercanda. Wito terisak, menutup wajah. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanyaku. "Saya takut kalau gangguannya ikut sampai rumah keluarga." Mbah Kasan memberikan sebotol air doa dan beberapa butir garam. "Ini air dibawa pulang. Nanti siramkan sedikit di depan rumah, di 4 sudut. Sebagian lagi buat mandi anak ini 3 hari berturut-turut sebelum maghrib. Jangan ditinggal sendirian saat matahari hampir tenggelam." Beliau melanjutkan, "Dan satu lagi, jangan lewat jalur itu lagi malam hari. Kalau terpaksa, jangan berhenti di dekat pohon besar itu. Lebih baik nahan kencing daripada ditagi dengan cara yang lebih ngeri." Aku mengangguk dalam-dalam. Malam itu, setelah azan subuh dan sholat berjamaah dengan warga, kami tidur sejenak di serambi musola hingga matahari naik. Baru setelah agak terang, warga kampung membantu mengecek trek. Aneh, di luar hutan, ia tampak biasa saja.
Mesin bisa menyala, hanya kaca depan yang retak dan beberapa karung pupuk basah terkena cairan aneh yang bau anyir. Siang harinya, aku mengantar Wito pulang ke kontrakannya di Banyuwangi, membawa air doa dari Mbah Kasan. Kupikir, setelah ruqyah di musola tadi, semuanya akan selesai. Ternyata aku salah. Malam-malam berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian di hutan itu, hidupku dan Wito tidak langsung tenang. Gangguan memang tidak segampar malam pertama, tapi jelas terasa ada yang berubah. Di rumah kontrakan Wito di Banyuwangi, gangguan mulai terasa sejak hari pertama kami pulang dari musola. Menjelang maghrib, saat langit baru berubah ungu gelap, ibunya Wito menelponku dengan suara panik. "Pak Sudi, tolong lihat Wito ya. Dari tadi menjelang azan, dia duduk di pojokan kamar, melamun. Badannya panas, tapi dia bilang kedinginan. Di dalam rumah, bau kembang terus. Padahal saya nggak bakar apa-apa," katanya. Aku langsung ke kontrakan Wito. Begitu masuk, aku mencium bau yang sangat kukenal. Bau kembang 7 rupa bercampur tanah basah. Persis seperti di hutan malam itu. Wito duduk di pojok kamar, punggung menempel ke dinding. Matanya memandang ke arah jendela, seolah ada sesuatu di luar sana. "Pak," suaranya lirih. "Di pohon depan rumah, kayak ada perempuan berdiri. Rambutnya panjang. Dia senyum terus. Saya pejamkan mata, bayangannya pindah ke dalam kepala." Aku mendekat, mengusap bahunya. Air doa dari Mbah Kasan kusiramkan sedikit ke wajah dan kepalanya. Sebagian lagi kucampur ke ember kecil, kupakai untuk menyiram 4 sudut depan rumah dan pintu. Malam itu, sampai tengah malam, rumah Wito beberapa kali terdengar bunyi gedebuk di atap, seperti sesuatu melompat mondar-mandir. Sesekali terdengar suara krek, krek di genteng. Ibunya Wito berzikir pelan di ruang tengah, memegang tasbih sambil menahan tangis. Wito sempat demam tinggi 3 hari berturut-turut. Setiap menjelang maghrib, matanya sayu, tubuhnya lemah, dan ia sering mengigau. "Jangan bawa saya, jangan ajak saya ke hutan itu lagi." Kalimat itu terus terulang di tidur gelisahnya. Sesuai pesan Mbah Kasan, Wito harus mandi air doa bercampur garam 3 hari berturut-turut sebelum maghrib. Hari pertama, begitu air siraman menyentuh kepala dan punggungnya, ia langsung menggigil hebat. Bibirnya biru, tapi matanya pelan-pelan mulai jernih. Hari kedua, di kamar mandi, Wito mengaku melihat bayangan pocong di sudut ruangan. Berdiri miring, hanya sebentar, lalu lenyap. Air siramannya keruh dan bau amis, padahal air yang kami pakai dari sumur biasa. Hari ketiga, menjelang siraman terakhir, suasana rumah terasa sangat berat. Angin hampir tidak bergerak. Di luar, langit mendadak gelap, padahal belum terlalu sore. Saat air terakhir disiramkan dari kepala ke punggung, Wito menjerit sekali, lalu tiba-tiba terisak keras. Tangisannya pecah, seperti anak kecil yang baru sadar habis hilang di pasar. "Pak, saya takut, saya salah. Kenapa saya gak dengar ya?" katanya berulang-ulang. Setelah 3 hari itu, gangguan perlahan mereda. Bau kembang masih kadang muncul, tapi tidak sepekat sebelumnya. Suara di atap mulai jarang terdengar. Yang tersisa hanya mimpi buruk yang sesekali datang. Wito tidak berani lagi tidur sendirian. Setiap lampu kamar harus menyala terang. Kalau mendengar suara azan dari kejauhan, dia akan diam, menunduk seolah teringat malam kami terjebak di hutan. Beberapa minggu kemudian, Wito mengambil keputusan besar. "Pak, saya nggak sanggup lagi ikut narik malam," katanya pelan di warung kopi dekat garasi. "Kalau lewat hutan, tangan saya gemetar sendiri. Tiap lihat pohon besar, perut saya mual. Saya mau berhenti jadi kenek, Pak. Mau kerja siang saja, apa saja." Aku mengangguk. Aku tidak bisa memaksanya. Bahkan aku sendiri, sejak malam itu, tidak pernah lagi mau ambil muatan yang lewat jalur hutan pupuk di malam hari. Aku pindah rute, lebih sering bawa muatan siang hari.
Kalau terpaksa lewat hutan itu karena perintah bos, aku usahakan berangkat sebelum sore dan sudah keluar sebelum langit benar-benar gelap. Tentang jalur hutan itu sendiri, kabarnya semakin menyebar di kalangan supir. Cerita tentang truk pupuk yang kaca depannya retak di tengah malam, supir dan kenek hampir tidak kembali jadi bahan obrolan di banyak warung kopi. Mereka tidak tahu detail persisnya, tapi nama pohon angker di jalur pupuk mulai jadi bahan peringatan. Beberapa tahun setelah kejadian kami, ada kabar satu truk lain tergelincir di tikungan dekat pohon itu. Sopir selamat, tapi dia bersumpah sebelum truknya selip, dia melihat perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan, lalu mendadak lenyap. Cerita itu membuat orang-orang kampung memasang papan kayu kecil dengan tulisan tangan. Jangan berhenti di dekat pohon besar, jangan buang air sembarangan. Pohon itu sendiri masih berdiri sampai sekarang. Batangnya makin tua, cabangnya makin lebat. Katanya ada beberapa orang pernah mencoba menebangnya, tapi gergaji mesin mereka selalu macet atau ada saja kendala lain. Akhirnya niat itu diurungkan. Orang-orang memilih menghormati saja, tidak macam-macam. Sekarang, tahun-tahun sudah berlalu dari 2007. Aku sudah tidak muda lagi. Tangan ini mungkin sudah lebih sering memegang setir daripada memegang tangan anak sendiri. Tapi setiap kali ada sopir baru yang cerita ingin lewat jalur hutan itu malam-malam, aku selalu menarik kursi mereka, menyuruh duduk, dan mulai bercerita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa larangan-larangan yang sering kita anggap sepele, seperti jangan kencing sembarangan di hutan, jangan ketawa keras dekat pohon besar, jangan sombong di tempat yang bukan rumahmu, itu bukan sekadar omongan kosong. Malam di hutan, di kebun bambu, di sawah pinggir desa, bukan hanya milik kita. Ada yang sudah jauh lebih dulu tinggal di sana. Ada yang tidak suka diganggu, apalagi dihina sambil tertawa. Wito sekarang bekerja sebagai buruh di gudang, shift siang. Setiap kali kami kebetulan bertemu, dia selalu memakai kalimat yang sama kalau ada temannya mau buang air sembarangan. Kalau nggak mau ketemu sundel bolong, kalau nggak mau dilihatin pocong dari pinggir sawah, jangan buang air sembarangan. Ingat, kita cuma numpang hidup di dunia ini, katanya. Saat malam tiba, ketika angin membawa bau tanah basah dan suara serangga mulai menggema, kadang aku masih teringat jelas wajah pucat perempuan punggung bolong di kaca trukku, juga mata merah genderuwo yang menatap dari depan kabin, dan pocong yang membuat kaca depanku retak seperti sarang laba-laba. Jujur, sampai sekarang aku belum berani lewat jalur itu lagi ketika tengah malam. Bukan karena tidak percaya diri sebagai sopir, tapi karena aku tahu, di balik gelapnya hutan Banyuwangi, di bawah pohon besar yang kami hina malam itu, masih ada mereka yang mengingat. Dan mungkin, entah di mana, mereka sedang menunggu orang-orang yang masih suka berkata, "Ah, setan mana ada," tanpa sadar membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di hutan.